Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Agam Sri Sulanjari Sarjana Seni beserta rekan sejawat Bapak Ibu Guru dalam mengajar acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan sekolah Kota Surakarta. Berikut seminar yang dibawakan oleh Ibu Siska Ayu Maharani dengan judul Buta Pustaka dan Perpustakaan, merekam jejak kolaborasi dalam memerangi krisis literasi di SMP Negeri 21 Kota Surakarta. Berikut saya paparkan untuk rangkaian kegiatan pada pagi hari ini. Satu, pembukaan oleh Ibu Agam Sri Sulanjari selaku Kepala Sekolah sekaligus Mentor Orientasi P3K tahun 2025. Dua, inti kegiatan pemaparan kegiatan oleh Ibu Siska Ayu Maharani. Ketiga, saran masukan dari rekan sejawat ataupun Ibu Kepala Sekolah. Keempat, penutup. Sebelum dimulainya acara, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk acara pertama, pembukaan oleh Ibu Agam Sri Sulanjari, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bu Dina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Fahimi, Sarjana Sosial. Yang saya hormati Bu Siska Ayu Maharani, Sarjana Pendidikan. Bapak Ibu Guru SMA Negeri 21 Kota Surakarta yang hadir pada kesempatan pagi ini. Mari kita
faktor untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMP Negeri 21 Kota Surakarta khususnya, dan kemungkinan juga berdampak pada pendidikan di Kota Surakarta pada umumnya. Selamat melakukan kegiatan. Mohon nanti Bapak Ibu semuanya bisa memberikan saran masukan, umpan balik yang positif sehingga teman-teman bisa memperbaiki, mengevaluasi dan meneruskan di dalam satu aksi nyata tindak lanjut dari inovasi yang sudah dilakukan. Sekali lagi selamat berkegiatan, semoga semuanya dimudahkan, dilancarkan dan mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu kegiatan pemaparan seminar oleh Ibu Siska Ayu Maharani, Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eka Siswa dari Sarjana Seni selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 21 Surakarta, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 21 Kota Surakarta yang telah berkenan untuk berpartisipasi dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Seminar ini saya buat saya sendiri, Siska Ayu Maharani, dengan mentor Ibu Eka Sri Sulandari, Sarjana Seni. Untuk jabatan ahli pertama Guru Bahasa Indonesia, unit kerja SMP Negeri 21 Kota Surakarta, dan dengan mentor Ibu Eka Sri Sulandari, Sarjana Seni. Dalam seminar ini saya mengambil judul Duta Pustaka dan Perpustakaan merekam jejak kolaborasi dalam memerangi krisis literasi di SMP Negeri 21 Kota Surakarta. Untuk jadwal orientasi MOOC yaitu dilaksanakan secara mandiri melalui LMS Solasis pada tanggal 17 hingga 20 Mei 2025. Evaluasi akademik pada tanggal 2 hingga 3 Juni, remedial tanggal 4 hingga 5 Juni, orientasi tempat kerja pada tanggal 4 hingga 18 Juni, dan seminar hasil laporan pada tanggal 19 hingga 20 Juni. Untuk latar belakang pendahuluan, orientasi ini dilaksanakan pada tahun 2025, merupakan langkah awal bagi pegawai baru dalam lingkungan kerja SMP Negeri 21 Kota Surakarta. Tentunya dalam latar belakang ini juga memberikan tujuan, yaitu memberikan pemahaman yang mendalam terkait visi, misi, dan budaya kerja SMP Negeri 21 Kota Surakarta. Selain itu juga memberikan tugas dan tanggung jawab yang akan diemban oleh guru P3K untuk menjalankan tugasnya secara efisien dan efektif. Yang B, maksud dan tujuan. Maksud pelaksanaan orientasi ini yang pertama ada pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Untuk tujuan pelaksanaan orientasi juga ada dua, yaitu peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai etika instansi pemerintah Kota Surakarta. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, humanis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan orientasi ini dimulai dari tanggal 16 Mei hingga 20 Juni 2025. Untuk tempat pelaksanaannya di SMP Negeri 21 Kota Surakarta, Jalan Karengan nomor 27B, Kampung Sewu, Yendres. Di bab 2, saya memaparkan nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta terkait visi dan misi. Untuk visi, mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, gesit, tangguh, kreatif, dan sejahtera. Sedangkan untuk misinya ada 7 poin. Yang pertama, tentu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Yang kedua,
memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, menunjukkan tata ruang infrastruktur yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas daya saing pemuda khususnya di berbagai bidang. Yang kelima, membangun tata kelola pemerintah dan pelayanan publik. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan masyarakat atau daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama. Berikut adalah bagian SOTKOP di Kota Surakarta yang terdiri dari staf ahli, dinas daerah, badan daerah, kecamatan, sekretaris, dan inspektorat daerah. Untuk bab 3 berisi terkait dengan nilai dan etika organisasi perangkat daerah dinas pendidikan. Yang pertama terdapat visi dinas pendidikan yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Untuk misinya ada 3, yaitu meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Dan yang ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Berikut adalah struktur organisasi dinas pendidikan Kota Surakarta yang terdiri dari kepala, sekretaris, dan sub bidang yang ada di dalamnya. Yang B yaitu Satuan Unit Kerja SMP Negeri 2 Pusat Kota Surakarta. Untuk visinya terbentuknya insan yang berprestasi, terampil, berkarakter, peduli lingkungan, dan berdasarkan iptek dan intan. Untuk misinya ada 6. Yang pertama, mewujudkan prestasi akademik dan akademik yang kompetitif. Yang kedua, mewujudkan kegiatan belajar, mengajar, dan bimbingan secara profesional. Yang ketiga, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, mewujudkan lingkungan dan warga sekolah yang mendukung pembelajaran. Yang kelima, tentu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan nilai-nilai keimanan dan budi pekerti luhur. Berikut struktur organisasi SMP Negeri 21 Kota Surakarta yang terdiri dari kepala sekolah, ibu kepensukan jari, komite sekolah, kepala tata usaha Ibu Linda, sedangkan staf guru Bapak Harus Kusmanda, kesiswaan Bapak Trisnadi, Humas Bu Alista, dan Wakasarpas Pak Agus Satmoko. Nah, di bagian bab 4 ini yang kami eksekusi selama masa orientasi di unit kerja SMP Negeri 21 Kota Surakarta dengan jabatan ahli pertama guru bahasa Indonesia. Menciptakan isu yang saya identifikasi yaitu menciptakan iklim kegiatan berinteraksi di sekolah memang sangat penting dan memiliki dampak yang sangat luas. Namun, adanya krisis literasi di rumah sekolah merupakan sebuah masalah yang serius dan tentu memiliki dampak juga yang sangat luas. Sehingga pihak sekolah berupaya memerangi krisis literasi dengan 2 aspek utama, yaitu adanya peran sinergi duta pustaka dan perpustakaan dengan fokus pada bagaimana kolaborasi di antara keduanya menjadi senjata ampuh untuk memerangi krisis literasi di sekolah. Namun dalam identifikasi isu ini terdapat beberapa kendala yang muncul. Yang pertama, ketersediaan dan relevansi koleksi perpustakaan yang terbatas. Tentu buku-buku koleksi perpustakaan tidak dipungkiri ada beberapa belum up-to-date sesuai dengan zaman sekarang. Yang kedua, pemberdayaan duta pustaka yang belum optimal, keberadaan aktivitas duta pustaka juga belum aktif juga. Yang ketiga, persepsi kuno atau negatif terhadap perpustakaan sekolah. Terdapat beberapa anak yang memandang bahwa perpustakaan itu hanya sebagai tempat sirkulasi peminjaman dan pengembalian buku. Ada juga yang berpandangan perpustakaan hanya sebagai tempat untuk mengerjakan tugas ketika mereka tidak mengerjakan tugas dari rumah makamnya. Yang keempat, belum optimalnya digital library dan konten digital. Nah, ini sedang proses di Bapak Ibu untuk digital library. Dan konten digital kami akan mengusahakan untuk
Yang kelima, keterbatasan program literasi sekolah. Yang keenam, ada juga pengaruh teman sebaya terkait dengan stigma negatif terhadap membaca itu dianggap tidak menyenangkan atau membosankan sehingga mereka memilih untuk kegiatan yang lainnya. Yang ketujuh, transisi minat belajar. Siswa berada di masa transisi bahwa membaca itu sebagai tugas beralih ke membaca itu sebagai kebutuhan atau hobi. Sehingga isu yang saya angkat dalam penelitian seminar ini yaitu minimnya kesadaran peserta didik dalam menciptakan budaya berliterasi di sekolah. Gagasan yang ingin saya angkat sesuai dengan judul penelitian saya yaitu Duta Pustaka dan Perpustakaan, merekam jejak kolaborasi dalam mengurangi krisis literasi di SMP Negeri 21 Kota Surakarta. Ini adalah alur baga kegiatan. Yang pertama, pemilihan isu yang menarik dan sudah terjadi di SMP Negeri 21 Kota Surakarta, yaitu terkait minimnya budaya literasi yang belum optimal dan sinergi Duta Pustaka yang juga belum optimal, sehingga diperoleh hasil belum optimalnya sinergi Duta Pustaka dan Perpustakaan dalam menciptakan budaya berliterasi di sekolah. Hal ini sejalan dengan visi dan misi SMP Negeri 21 Kota Surakarta, yaitu terbentuknya insan yang berprestasi, terampil, berkarakter, peduli lingkungan dan berdasarkan iptek dan intan. Untuk tahap yang kedua yaitu menyusun instrumen pengamatan. Di sini saya memberikan sosialisasi kepada Duta Pustaka terkait dengan literasi. Tujuannya yaitu pemetaan angka observasi terkait minat baca peserta didik, mengetahui faktor penyebab minimnya budaya literasi dan belum optimalnya sinergi Duta Pustaka dan Perpustakaan. Untuk yang ketiga yaitu asesmen pengamatan tentang minimnya budaya literasi sekolah, yaitu saya membuat PPT dengan tema sinergi 3 pilar Duta Pustaka, Perpustakaan, dan minimnya budaya literasi. Sehingga dari asesmen pengamat itu kita peroleh permasalahan utama mengapa bisa terjadi krisis literasi, dan kita kaitkan dengan bukti nyata dengan data survei berliterasi menurut UNESCO. Yang kedua, siswa mengetahui solusi terkait pencegahan krisis literasi di sekolah melalui 2 peran tadi, Duta Pustaka dan Perpustakaan. Untuk yang keempat yaitu pembuatan tugas-tugas proyek Duta Pustaka yang berkaitan dengan 2 peran tadi dalam memerangi krisis literasi. Yang pertama, mengajak siswa, Mas dan Mbak dan anggota Duta Pustaka dalam pembuatan poster terkait kesadaran dan ajakan untuk berliterasi. Sehingga ini kami mengadakan pelatihan Canva kepada anak Duta Pustaka karena ini regenerasi ya, sehingga mereka anak Duta Pustaka itu ada yang dari kelas 7 masih adaptasi terkait dengan pembuatan poster menggunakan Canva. Mulai dari perencanaan hingga pematangan konsep konten di media sosial dengan men-tag akun @perpustakaan SMP N21 Surakarta. Yang kedua, siswa membuat konten video dalam upaya persuasif pengenalan literasi digital. Nah, poin dalam penelitian ini, pembuatan konten video Duta Pustaka dapat meningkatkan kepercayaan diri melalui keterampilan berbicara ketika mereka membuat konten. Poinnya di sini yaitu Duta Pustaka mengenalkan aplikasi e-Pusnas, yaitu perpustakaan digital, sehingga para perpustaka atau pembaca itu bisa mengakses segala e-book yang ada dalam aplikasi e-Pusnas. Selanjutnya, siswa Duta Pustaka juga mengadakan kegiatan program book review, yaitu penilaian terhadap suatu karya baik identitas, kelebihan, kekurangan sebuah buku dari perpustakaan, sehingga ini bisa menjadi upaya apresiatif para pembaca untuk mengunjungi perpustakaan. Tahap yang kelima yaitu melakukan evaluasi. Ini menganalisis seluruh kegiatan mulai dari awal kegiatan hingga akhir proyek. Tujuannya yang pertama, meningkatkan kesadaran
kesadaran peserta didik terkait dengan pentingnya meningkatkan minat baca atau berliterasi sekolah. Yang kedua, partisipasi aktif dan feedback positif dari kita pustaka, pemustaka maupun tenaga kependidikan lainnya dalam meningkatkan budaya literasi sekolah. Bab 5 yaitu berisi penutup, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya dalam konteks minimnya budaya literasi sekolah ini, kolaborasi antara kitab pustaka dan pustaka memiliki peran yang sangat penting, sehingga beberapa upaya kegiatan kitab pustaka sebagai upaya mengurangi krisis literasi diantaranya yang pertama, pembuatan poster, ajakan dan kesadaran dunia berliterasi, edukasi pengenalan aplikasi perpustakaan digital melalui aplikasi e-Busnas dan Goodreads, pengoptimalan peran duta pustaka untuk dapat mengadakan program apresiasi terhadap pemustaka melalui book review atau kegiatan meresensi sebuah buku, pemanfaatan media sosial sebagai konten meningkatkan minat baca di perpustakaan, dan yang terakhir monitoring survei minat baca siswa untuk mengetahui genre apa saja yang peserta didik minati untuk bahan bacaan sehari-hari. Untuk saran, program ini tidak akan berjalan apabila tidak adanya kolaborasi antar warga dalam memerangi krisis literasi, khususnya lingkungan ke sekolah baik guru, tenaga pendidikan dan lainnya. Yang kedua, perlunya monitoring dan tindak lanjut serta perbaikan secara konsisten untuk mencapai keberhasilan program. Ini adalah dokumentasi dari anak-anak kitab pustaka 2024-2025, bisa diakses di Instagram @perpustakaan SMP 21 Surakarta. Ini aktifkan kembali setelah terakhir postingan tahun 2023 kalau nggak salah. Ini karya poster mereka dan konsep mereka sendiri. Sebelah situ ada konten kitab pustaka 2024-2025. Ini kegiatan menggunakan aplikasi e-Busnas dan scanner. Bagaimana cara mengakses e-Busnas, bagaimana cara meminjam buku, terdapat langkah-langkah di dalamnya. Ini hasil publikasi, hasil resensi book review dari pemustaka. Ini akan dijalankan oleh duta pustaka. Ini ya duta pustaka sendiri, bagaimana anak-anak duta pustaka itu membantu dalam mendata peminjaman buku, belajar menyesuaikan kode buku atau bapak buku, sirkulasi pengembalian buku dan sebagainya. Sedangkan ini adalah kegiatan perpustakaan atau membaca mereka itu ke perpustakaan bisa dihitung dengan jari, dan rata-rata anak itu mengunjungi perpustakaan ketika ada buku terbaru seperti petualangan 5 sekawan. Itu kan ada beberapa genre itu anak-anak antusias. Ini dokumentasi pelaksanaan wawancara dengan Bapak Kurikulum Bapak Hansuk Panda dan wawancara dengan Bapak Sarmas Pusakmoko, bersama juga dengan Ibu Kepala Perpustakaan Ibu Indah Ningsih, dan ada juga Kakak PPL dari UNS Perpustakaan, diskusi terkait penggunaan aplikasi Excel. Hidup tanpa kasih. Sekian dan terima kasih. Tetaplah membaca buku-buku yang bermutu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, saran ataupun masukan dari rekan sejawat dan ibu kepala sekolah. Untuk rekan sejawat, saya persilahkan. Monggo, Bapak atau Ibu Guru. Oke, Ibu Ati Lestari. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan di sini, yaitu apakah ada kendala terkait dengan penggunaan digital library atau e-Busnas? Sekian, terima kasih.
Atau ada rekan sejawat lain, Bapak Ibu? Monggo Ibu Sri Wahyuningsi. Terima kasih. Selamat pagi. Saya hanya ingin bertanya juga. Tadi sudah dipaparkan bahwa duta pustaka itu berperan di dalam membantu kegiatan perpustakaan. Cuman saya ingin bertanya bagaimana langkah-langkahnya supaya duta pustaka itu tidak hanya berperan di perpustakaan, tetapi berperan langsung di teman-temannya para siswa. Itu saja. Terima kasih. Langsung ditanggapi oleh Ibu Siska. Terima kasih Bu Atik dan Bu Wal. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Atik ya, apa kendala yang dihadapi siswa ketika mengaksesan digital library atau e-Pusnas. Tentunya yang pertama sarpras ya Bu ya, karena PC di perpustakaan itu hanya dua. Yang satu itu terkendala sulitnya jaringan wifi yang masuk terkonek di PC-nya. Nah tentu anak-anak juga kalau mengakses e-book itu kan istilahnya hanya 15 menit, sehingga mereka tidak leluasa secara maksimal untuk bisa mengerjakan buku. Karena e-Pusnas itu kan digital, sehingga mereka bisa mengerjakannya di rumah kapan dan di mana saja. Menonton Ibu. Yang kedua ya tentu kalau misalnya temannya itu tidak sabar menunggu antrian dalam membaca e-book melalui aplikasi e-Pusnas, nanti tidak jadi untuk mengakses e-Pusnasnya. Seperti itu. Apakah ada tambahan dari Pak Adik? Terima kasih. Untuk yang kedua, pertanyaan dari Buar terkait dengan partisipasi duta pustaka, bagaimana tidak hanya peran di perpustakaan tapi dengan teman sebayanya ya. Yang pertama, bisa mengajak kolaborasi atau mempengaruhi teman sebayanya untuk datang ke perpustakaan, karena kesadaran membaca itu kalau tidak datang dari dalam diri itu pasti sulit ya. Terus yang kedua juga ada opsi bagaimana duta pustaka itu juga dilibatkan aktif di dalam kegiatan perilaku literasi di hari Selasa, sehingga tidak guru wali kelas atau pendamping yang menghidupkan yang memimpin saat literasi hari Selasa, namun juga aksi nyata dari duta pustaka. Mereka bisa membuat program misalnya cerdas cermat atau kuis dan sebagainya dalam satu kelas, berkolaborasi seperti itu antara duta pustaka dan literasi kegiatan dari Selasa. Apakah ada tambahan dari Bu? Saya hanya ingin supaya ada aksi nyata sehingga dari perpustakaan mungkin juga dorongan wali kelas supaya duta pustaka itu juga langsung berperan aktif. Gitu. Tadi kan yang kedua harus berperan aktif di kelas toh, tidak hanya wali kelas, tapi selama ini memang belum. Jadi mohon itu juga bisa dilibatkan di sana. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Nanti akan kami usahakan dari pihak perpustakaan dan anak-anak duta pustaka. Soalnya ini juga anak-anak duta pustaka itu kan ada beberapa, sehingga ekstra duta pustaka itu dihapuskan gitu. Jadi kendalanya juga di situ. Jadi komunikasi yang terjalin putus dulu putus. Kemarin saya kumpulkan lagi seperti itu untuk merancang ide tersebut. Terima kasih Bu masukannya. Apakah ada masukan dari Bapak Ibu guru lainnya atau pertanyaan? Cukup? Untuk Ibu Kepala Sekolah, izin. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk Bu Siska yang sudah menyelesaikan presentasi. Sangat bagus sekali karena kita tahu di SMU 21 kita sedang menuju akreditasi perpustakaan. Yang saya harapkan di
betul-betul nanti akan menunjang akreditasi perpustakaan kita. Kemudian harapan saya adalah perpustakaan ini betul-betul dikelola sehingga bisa menjadi pusat kegiatan literasi, ya, khususnya literasi baca tulis. Dan saya melihat ini sudah ada geliat, dan dengan adanya inovasi Bu Siska yang menggunakan media digital, ya, berupa inovasi perpustakaan digital, ini menjadi satu hal yang menggembirakan. Mudah-mudahan tidak berhenti sampai di sini, tetapi betul-betul diaplikasikan dan bukan hanya duta budaya anak-anak yang masuk ke perpustakaan. Jadi justru juga kenalkan dulu program perpustakaannya kepada semua anak, sehingga semua anak itu akan sangat tertarik dengan perpustakaan. Dan memang kedepannya perpustakaan kita kan ada satu ruang yang kurang luas sebenarnya ini. Jadi perpustakaan naik lagi kenaikan kelas sosok sedikit. Ini nanti juga butuh pemikiran kita bersama bagaimana membuat perpustakaan menjadi tempat yang nyaman untuk membaca. Ya, doakan saja di tahun ini kita rencanakan ada perbaikan, walaupun bertahap nanti perpustakaan khususnya yang perpustakaan yang sekarang menjadi ruang multimedia atau multiguna yang menjadi transit buku, itu nanti kita akan rombak menjadi satu tempat perpustakaan yang nyaman untuk anak. Itu yang pertama. Dan ini juga terkait dengan usulannya Bu Ati, ya. Monggo nanti dari saran teman-teman bisa dimasukkan sebagai perbaikan dari inovasi penjenengan ini. Yang kedua, saya setuju dengan dua peran anak-anak terutama di dalam perpustakaan sudah ada tapi belum kelihatan betul. Nah, ingat bahwa dalam kurikulum Merdeka ada satu pembelajaran yang fokus atau berpusat pada peserta didik, di mana ada yang namanya konsep student agency, yaitu anak menjadi pemimpin di dalam proses belajar sendiri. Artinya sebanyak mungkin kita akan melibatkan anak-anak dalam kegiatan perpustakaan, dalam program-program perpustakaan. Tidak hanya pada dutanya, tapi juga anak-anak yang lain. Kalilah ide dari anak-anak, kadang-kadang anak-anak itu punya ide-ide yang lebih fresh gitu, karena pengaruh usia dan pengaruh zaman. Kita pun sudah di zaman jadul, terutama di angkatan saya, angkatan dua gitu, perusahaan sangat dulu. Sekarang ada ide-ide apa yang bisa kita adopsi untuk menjadi program perpustakaan. Jadi semaksimal mungkin mari kita lakukan student agency ini, melibatkan anak dalam proses perencanaan sampai nanti di rencana tindak lanjut. Dalam student agency itu ada 3 hal. Yang pertama, harus ada anak-anak itu rasa kepemilikan, kemudian dia juga, saya lupa membina 3 hal itu apa ya, ada kepemilikan, ada suara, kemudian satu lagi, artinya dari proses berpendapat ide dari anak-anak, kemudian pelaksanaan juga dari anak-anak, dan nanti dia akan merasa memiliki, ya, perpustakaan tersebut karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang dia harapkan. Itu saja. Jadi saya menyambut baik dari inovasi ini, dan saya pikir ini menjadi inovasi yang luar biasa yang bisa kita terapkan di SMP 21. Semoga akan menambah peningkatan kemampuan literasi dengan menggiatnya inovasi kegiatan perpustakaan yang diprakarsai oleh Bu Siska. Sekali lagi selamat Bu Siska, luar biasa, bagus sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Terima kasih atas kehadiran Ibu Kepala Sekolah sekaligus rekan sejawat Bapak Ibu Guru